Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insyaallah kita dapat teruskan siri kajian kita berkaitan dengan haqiqatul hayatid dunya. Dan ayat yang kita hendak bincangkan pagi hari ini berkaitan dengan hakikat kehidupan dunia, bahwa kehidupan dunia adalah ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak yang ada nota, yang ada bukunya, muka surat 17. Muka surat 17 ayat yang ke-11. Muka surat 17 ayat yang ke-11, paling atas. Maksud saya, iya, muka surat 17 ayat yang ke-12. So, ayat yang ke-11 telah kita pelajari minggu lepas. Ayat yang ke-12. Yakni surah Ali Imran ayat 14. Ali Imran 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang bermaksud diperhiaskan bagi manusia, yakni diberi perasaan menginginkan nafsu untuk menyukai syahwat, keinginan terhadap para wanita, anak-anak lelaki, kekayaan yang berlimpah ruah berupa emas dan perak, kuda yang terjaga baik, binatang ternak, kebun, ladang,
Demikianlah kesenangan kehidupan dunia ini. Dan di sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat yang sebelumnya yang kita pelajari minggu lepas, surah At-Taubah, ayat yang ke-24. Allah telah memberikan peringatan yang sangat keras terhadap siapa sahaja yang lebih mengutamakan, yang lebih mendahulukan kecintaannya terhadap orang-orang atau perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Dirujuk kepada apa yang kita pelajari minggu lepas itu, yakni surah At-Taubah ayat yang ke-24. Ini bermakna, sungguh pun naluri dan fitrah manusia menyukai kepada orang-orang atau benda-benda yang Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-24 surah At-Taubah itu adalah fitrah. Tetapi dalam keadaan tertentu, jika kecintaan kita terhadap perkara-perkara atau orang-orang tersebut menyebabkan kita, mengakibatkan kita meninggalkan Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan berjihad, memperjuangkan agamanya, disitulah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat keras. Sangat keras. Pertanyaannya, apakah punca seseorang begitu kuat cintanya kepada perkara-perkara ataupun orang-orang yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, sehingga mengorbankan cintanya pada Allah, ketaatannya pada Rasul, dan kepada agamanya. Rupa-rupa puncanya yakni Allah nyatakan di dalam ayat ini, Ali Imran 14. Tazyinu hubbis syahawat. Mencintai hawa nafsu. Mencintai untuk menuruti segala permintaan kehendak hawa nafsu. Sedangkan cinta kepada Allah tidak boleh terhalang oleh apa saja, termasuk oleh kesukaan hawa nafsu, kepentingan diri, kepentingan keluarga, kepentingan orang tua, kepentingan apa sahaja. Kepentingan apa sahaja. Jadi Islam telah memberikan satu mikyasul hubbi, tanda aras kecintaan. Tidak boleh melampaui daripada tanda aras mikyas benchmark yang Islam telah tetapkan. Saya beri satu contoh ya, sebelum saya uraikan ayat ini. Mikyasul hubbi terhadap keluarga, terhadap harta benda, atau terhadap apa sahaja. Wa inna ma yakunul qurbu minallah sababul hubbi. Sesungguhnya kedekatan seorang hamba kepada Allah
kedekatan seorang hamba kepada Allah itu adalah faktor yang menyebabkan cinta seseorang hamba itu kepada Allah sangat murni, sangat hakiki, sangat suci. Wal bughdu 'anillah sababul qurb. Sedangkan jauh daripada Allah itu adalah penyebab utama. Penyebab utama bagi al-kurhu. Kurhun maknanya perasaan tidak suka kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, semakin dekat orang itu kepada Allah, maka semakin kuatlah cintanya kepada Allah, cintanya pada Rasul dan Rasulnya. Sebaliknya, semakin jauh orang itu kepada Allah, pasti semakin tak suka Allah, semakin tak suka pada Rasul, semakin tidak suka kepada agamanya. Saya ambil satu contoh. Fi ma'rakati Badrin. Dalam peristiwa perang Badar. Dalam peristiwa perang Badar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang waktu itu menjadi pengikut setia Rasulullah SAW, berjuang memerangi orang kafir di pihak Islam. Di pihak Islam. Wa amma ibnuhu Abdurrahman, adapun putranya, salah seorang anaknya yang bernama Abdurrahman, falam yakun, dia itu belum memeluk agama Islam. Ia berperang bersama orang kafir di pihak kufar. Coba kita bayangkan. Abu Bakar, seorang ayah yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, berperang melawan orang kafir, sedangkan anak kesayangannya, anak yang dilahirkan daripada darah dagingnya, masih berada di pihak orang kafir, memperjuangkan kekufuran. Yang masa itu anaknya belum beragama Islam. Diringkaskan cerita, selepas peperangan Badar usai, dan anak Abu Bakar terselamat daripada mati di medan perang. Tidak termasuk yang terkorban. Dan bukan termasuk yang ditawan oleh tentera Islam. Falamma aslama ibnu Abi Bakrin wa aman. Maka selepas anak Abu Bakar memeluk agama Islam dan menjadi mukmin yang baik, suatu hari dia bercakap dengan Abu Bakar. Dia bercakap dengan Abu Bakar. Qala li abihi. Ya abi. Katanya, wahai ayah. Ini mengenang cerita lama. Laqad ra'aituka yauma badrin. Falawaitu wajhi anka. Hatta la aktulak. Ayah. Dahulu masa berlaku peperangan Badar, aku melihat ayah. Aku nampak ayah bersama Rasulullah, bersama orang Muslim. Dan aku masih bersama orang kafir. Aku nampak ayah di sana. Dan setiap kali aku melihat, nampak ayah, lawaitu wajhi angka. Aku palingkan ayah, wajahku daripada melihat ayah. Tak sampai hati aku melihat ayah berada di pihak musuh. Tujuan aku memalingkan wajahku daripada ayah tadi, yakni supaya aku tidak tergerak hati untuk membunuh ayah, walaupun ayah adalah musuhku pada saat itu. Artinya dalam diri anak masih ada perasaan sayang kepada bapaknya.
Walaupun anak Abu Bakar saat itu, yakni mempertahankan kepercayaannya, tumpahkan kecintaannya kepada berhala. Dia cinta berhala. Tapi rupa-rupanya cintanya kepada berhala masih dapat dikalahkan dengan perasaan cintanya kepada ayahnya, yakni Abu Bakar. Lain perkataan, sebagai anak, ia lebih mencintai bapaknya daripada mencintai Tuhannya yang berupa berhala. Sebab itu setiap kali nak bertembung, dia melarikan diri. Setiap kali nak nampak, dia palingkan. Apa jamaah sekalian jawapan Abu Bakar ketika anaknya menceritakan seperti itu? Faradda Abu Bakrin radhiyallahu an. Lalu Abu Bakar sebagai ayah, sebagai bapa, ia menjawab, ya ibni, wahai anakku, lau anni ra'aituka laqataltuk. Demi Allah, kalaulah masa itu ayah melihat kamu, ayah sebagai orang mukmin, pecinta Allah dan Rasul, melihat kamu yang waktu itu kafir, pecinta patung dan berhala, la'aktulak, pasti ayah akan bunuh kamu. Nasib baik ayah tak nampak kamu. Nasib baik ayah tak nampak kamu. Bagaimana seorang ayah dan anak berbeza sikap? Ayahnya yang kafir masih mencintai orang tuanya yang berbeza keyakinan. Tapi Abu Bakar sebagai ayah yang sudah mukmin sudah tidak lagi mencintai anaknya kerana dia kufur. Ini bermakna jemaah sekalian, di sini kita diajar, ada itu yang saya tadi, miqyasul hubbi. Abu Bakar mempunyai tanda atas dalam bab cinta ini. Cinta Abu Bakar kepada Allah adalah segala-galanya. Siapa pun yang akan menjadi musuh Allah akan dikorbankan. Walaupun anaknya sendiri. Walaupun anaknya yang menjadi darah dagingnya sendiri. Jika ia memusuhi Allah, maknanya ia musuhnya. Ini Abu Bakar. Sementara anaknya, rupa-rupanya tak sampai hati membunuh ayah. Cintanya pada ayah masih lebih besar daripada cintanya pada Tuhan mereka. Itu sikap orang. Berbeza. Berbeza. Subhanallah. Hadza man taqi ma'al iman li'an muwazana nafsiyah iktadu ayyukan ibnu ablakin baina abi wa baina sunami yubudu. Miqyas hub anaknya itu, yakni dia buat perbandingan mana yang lebih berat, cintanya sebagai anak pada orang tua atau cintanya sebagai manusia kepada Tuhannya yang berupa patung. Akhirnya dia kalahkan cintanya pada Tuhan. Itu keyakinan orang kafir. Orang Muslim tidak. Sebab itu dalam ayat ini, surah ayat yang kita pelajari minggu lepas, Allah ingatkan, jangankan hanya kepentingan duniamu, jangankan hanya kepentingan harta bendamu, jangankan hanya untuk menjaga perniagaan kamu, mempertahankan tempat tinggalmu. Jika ayah kandungmu, anak kandungmu, pasangan hidupmu, saudara kandungmu, lebih kamu cintai daripada cintamu pada aku, kata Allah, kepada Rasulku, dan cintamu untuk berpegang kepada agamaku, Allah kata, tunggu. Tunggu. Ini penting dalam kehidupan. Supaya kita tidak gagal dalam menghadapi kehidupan, kita mesti ada miqyasul hubbi namanya. Ada tanda aras. Ada garis panduan setakat mana kecintaan kita kepada dunia dan isinya ini. Jika perasaan cinta kita kepada dunia dan isinya ini menjejaskan, bahkan mengorbankan
ketaatan kita pada Allah, ketaatan kita pada Rasul-Nya, ketaatan kita pada agamanya, maka kita mesti bersedia mengorbankan semua itu. Dan ini ujian yang tidak ringan dalam hidup. Tidak ringan. Nah sekarang apa jamaah sekalian biasanya yang menyebabkan orang gagal bersikap seperti Abu Bakar? Apa biasanya yang menjadi penyebab seseorang gagal bersikap dalam hidup ketika menghadapi masalah seperti ini? Yang sepatutnya mencontohi Abu Bakar tadi. Penyebab utamanya yakni dalam ayat yang kita hendak pelajari hari ini insya-Allah. Mari kita lihat semula tumpukan. Yang ada bukunya tengok bukunya, yang tidak ada tengok aja Al-Qur'annya. Ali Imran ayat 14 itu. Telah dihias atau telah dinampakkan cantik bagi manusia hubus syahwat. Ini menarik ini. Ini menarik. Jadi yang dicantik, yang dihias itu bukan benda yang dilihat. Kalau kita melihat kereta ya mas sekalian, sebetulnya yang nampak cantik, yang dihias itu bukan keretanya sehingga nampak cantik. Tapi yang dihias yakni kecintaan kita, nafsu kita, keinginan kita pada kereta itulah yang dihias. Bukan keretanya. Sehingga orang kata suka tak suka, benda itu cantik tak cantik, kan jadi subjektif. A kata, oh benda ini cantik. Tapi B kata, oh benda ini tak cantik. A kata, oh benda ini sangat menyeronokkan. Sama B kata, mana ada menyeronokkan. Kenapa yang satu kata, benda ini sangat menyeronokkan, saya suka tempat ini, saya suka makanan ini. Sementara B kata, saya langsung tak sukalah tempat di sini. Saya langsung tak sukalah makanan ini. Kenapa makanan yang sama, tempat yang sama, penilaian A dan B berbeza? Ya, karena yang dihias bukan objeknya. Yang dihias, yakni apa yang ada dalam diri. Keinginan itu yang dinamakan jadikan cantik. Jadi nilai cantik atau tidak? Nilai apa benda itu ada nilai cantik atau tidak? Benda itu ada nilai menarik atau tidak? Ya mas sekalian, sebenarnya bukan pada bendanya, tapi ada pada syahwat kita. Tak bahaya macam mana? Sangat bahaya. Sebab itu dunia dan isinya, bagaimana nilai dunia dan isinya bergantung pada siapa yang melihatnya. Saya ulangi. Dunia dan isinya ini cantik ke tak cantik, menarik ke tak menarik, mempesona ataupun tidak, bernilai atau tidak, bergantung pada siapa yang melihatnya. Itu nikmat dunia dan isinya. Sangat-sangat subjektif, relatif. Berbeza dengan nikmat akhirat. Nikmat akhirat, nikmat surga. Nikmat akhirat, nikmat surga. Ia bersifat objektif. Siapapun yang ada di sana, siapapun yang merasakan nikmatnya, pasti semua akan mengatakan, saya suka. Tempat ini indah. Tempat ini mempesona. Berbeza dunia. Saya itu tengok ada orang selera makannya berbeza-beza. Selera pakaiannya berbeza-beza. Selera tempat tinggalnya berbeza-beza. Berbeza. Selera kendaraannya tak sama. Bahkan selera tempat yang ia nak kunjungi pun tidak sama. Sebab rupa-rupanya yang mempunyai, yang dihias, yang ia nampak cantik, bukan bendanya, tetapi
Hubbus syahawat. Keinginan nafsu yang ada dalam kita itulah yang membuat itu menarik. Artinya, semakin kuat keinginan kita terhadap sesuatu benda, maka benda itu semakin nampak menarik. Sebaliknya, bila keinginan kita tidak kuat, sikit saja, atau tidak punya keinginan kepada benda itu, maka benda itu langsung tidak menarik. Ini hakikat Al-Quran. Hakikat Al-Quran. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam ini. Masalahnya, bolehkah atau tidak bolehkah kita punya keinginan kepada benda, kepada sesuatu, pada dunia dan isinya? Islam tidak menafikan adanya keinginan kita terhadap dunia dan isinya. Islam tidak menafikan kewujudan keinginan tersebut. Islam tidak mengingkari adanya keinginan nafsu terhadap dunia dan isinya. Hanya saja Islam mengarahkannya. Islam membimbingnya. Islam menghadkannya. Islam memberitahu yang ini boleh, yang ini tak boleh. Keinginan kamu setakat ini tidak boleh melebihi setakat itu. Ini mukadimah yang saya sampaikan dahulu. Di situ yang sekalian, lagi-lagi, indah atau tidaknya benda yang ada di dunia ini. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tengok ya. Pertama, apa yang Allah sebutkan? An-nisa, wanita. Tentulah ini bagi lelaki. Kedua, al-banin, anak-anak lelaki. Ada yang memahami, kalau pertama sebut wanita, maknanya yang punya keinginan lelaki. Bila sebut banin, maknanya punya keinginan perempuan. Jadi laki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Qanatiril muqantarah, yang ketiga. Simpanan harta yang banyak berupa emas dan perak. Al-khail musawwamah, kuda yang terpelihara, yang cantik, yang elok, yang dijaga betul, kalau sekarang kendaraan. Yang keempat, wal an'am, binatang-binatang ternakan. Karena ini adalah sumber ekonomi yang sangat besar pada saat itu khasnya. Apalagi wal harsa, ladang, kebun, tanah, dusun. Coba, apa yang Allah sebutkan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, adakah ke-6 perkara ini sebetulnya pada hakikatnya yang punya daya tarikan? Ataupun sebetulnya yang menyebabkan ia menarik itu kerana hubus syahwat kita? Quran memberitahu kita hakikatnya ya mas sekalian. Berdasarkan ayat ini. Ke-6. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 itu hakikatnya tidak mempunyai daya tarikan. Kalau tidak punya daya tarikan, kenapa orang tertarik? Itu yang saya katakan di depan tadi. Ia tertarik karena hubus syahwat dalam diri, keinginan itu sudah dihias, dicantik. Sehingga orang tidak merasa bersalah untuk mencintai sesuatu yang hakikatnya tidak patut dicintai. Saya berikan contoh tadi. Pelik ke tak pelik kita nyatakan tadi. Orang suka satu tempat, orang suka satu makanan, tapi orang lain pula sangat-sangat tidak menyukainya, bahkan membencinya. Pelik tak pelik. Bendanya sama, tapi sikap orang itu berbeza. Ya, karena indah atau tidak, menarik atau tidak, apa yang ada di alam semesta ini, letaknya pada hati kita masing-masing. Yang disebut asyahawat. Asyahawat.
Syahwat itu jamaah sekalian, jamak daripada syahwat. Syahwat itu yakni rubatun nafsi fil husuli. Yang boleh merekodkan, bolehlah direkodkan, menulis. Syahwat, asyahwatu hiya rubatun nafsi. Ra, ghin, ba, ta, rubah. An-nafsi. Alif, lam, nun, fa, sin. Fil khusuli, fa, ya. Al-khusuli. Alif, lam, ha, sod, waw, lam. Al-husul. Alif, lam, ha, sod, waw, lam. Saya ulangi. As-syahwatu hiya rubatun nafsi fil husuli. Syahwat itu, definisi dia ialah keinginan diri untuk mendapatkan sesuatu. Mendapatkan atau memiliki atau apa sajalah. Itu nama syahwat. Anda tengok baju. Lalu dalam diri Anda, dalam diri kita ada keinginan untuk mendapatkannya. Ya, mungkin membelinya. Walaupun belum berjaya saat itu. Nah, keinginan yang adiri untuk mendapatkan sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita apa, itu namanya syahwat. Itu bukan kehendak kita. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya ulangi. Mungkin admin boleh tulis dan boleh di itu. Admin. Jadi biar ada ini. Asyahwatu hiya, mungkin tulis dengan Arabnya senang. Asyahwatu hiya rugbatun nafsi fil husuli. Nah, kalau boleh tulis, boleh letak dalam chat itu, jadi biar yang lain tahu. Syahwat ialah keinginan diri untuk mendapatkan sesuatu. Jalan-jalan, tengok handphone, cantik, ingin aku nak. Tapi tak ada duit. Tak apa. Bila kita ada keinginan kepada benda itu, itulah syahwat. Itulah syahwat. Salahkah itu? Tentu tidak. Tapi kalau kita tengok umpamanya, kalau benda itu mungkin terlalu besar, tidak sesuai bagi kita, bahkan kita tidak ada keinginan. Jamaah mungkin tengoklah, mungkin pergi ke LIA ke apa, nak bagaimana, lalu tengok kapal terbang di parking, bukan main banyak, baru-baru. Saya yakin kita tidak ada keinginan untuk memilikinya. Kita, rasanya kalau saya ingin sekali, tak ada. Kenapa? Di luar kemampuan kita. Bagus itu. Bagus. Atau kita tengok bukannya bangunan. Bangunan yang sangat besar. Mungkin boleh ditulis Arabnya. Admit, boleh Arabnya mungkin. Jadi saya ulangi. Asyahwatu hiya rubatun nafsi fil husuli. Keinginan diri untuk mendapatkan sesuatu atau memilikinya atau apa sajalah. Adakah salah? Tidak. Karena itu bukan kehendak kita, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Fasyahwatu quwwatun dafi'ah dakhilin nafas. Ini benar syahwat itu ada satu kekuatan yang menggerakkan, yang mendorong seseorang yang datang daripada dirinya, dari dalam dirinya.
Asyahwatu rugbatun nafsi. Ya, taknya itu di tak marbutah. Rugbatu. Coba yang semula. Rugbatu, tak tu tak marbutah. Bukan tak maftuhah. Rugbatu. Pakai tak bulat. Ya, betul itu. Bukan asyahwat ya, syahwah. Bentuk mufrad saja. Asyahwatu, bukan asyahwat. Syahwat itu jamak. Di asyahwatu, ya rubatun nafsi fil husna. Betul. Rubah. Rubatun nafsi. Kemudian syahwat itu bentuk mufrad. Asyahwatu. Itu syahwat. Itu jamak. Boleh ya? Oke, terima kasih banyak. Nggak, supaya ada catatan. Jadi senang. Jadi saya ulangi, adakah keinginan itu salah? Tidak salah. Itu anugerah Allah. Adakah Islam menafikan? Tidak. Syahwat. Shin, ha, waw, ta. Shin, ha, waw, ta marbutah. Shin, ha, waw, ta marbutah. Imma an takuna syahwatu salaman tarkibhi ila a'lal 'aliyyin. Asyahwatu ya betul. Terima kasih banyak. Betul itu. Kerana syahwat itu letaknya dalam diri kita, sesuatu itu menarik kita atau tidak bukan terletak kepada bendanya. Saya ulangi. Dalam ayat ini disebutkan tadi ada 6 ya. Wanita yang ada depan kita, lelaki yang ada depan kita, anak pinak ada harta benda yang ada depan kita, kenderaan, rumah, baju, apa sajalah, cincin. Sebenarnya semuanya itu tidak punya daya tarikan. Kita tertarik atau tidak bergantung pada ada atau tidak keinginan dalam diri untuk memilikinya. Paham ya maksudnya? Saya ulangi, 6 perkara yang Allah sebut dalam ayat ini, yang semuanya dipanggil, yang Quran kata, dzalika mataul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan dunia. Ikut Al-Quran sebenarnya tidak punya daya tarikan. Hakikatnya tidak punya daya tarikan. Habis kalau tidak punya daya tarikan, kenapa ramai orang tertarik, bahkan berebut, hingga sanggup berperang? Yang mereka kata itu karena adanya keinginan nafsu. Quwwah ad-dafi'ah. Ada satu kekuatan yang mendorong seseorang itu yang datang daripada dalam. Nah, jika kekuatan yang mendorong menggerakkan seseorang itu, keinginan itu selamat, ikut ketetapan agama, dipandu oleh syariat, orang itu boleh naik. Boleh naik makamnya ila a'lal 'aliyyin, ke tempat yang paling tinggi. Iya. Keinginan seseorang, lelaki kepada perempuan, perempuan pada lelaki, jika ia dipandu oleh syariat, maka ia akan mencapai makom yang tinggi. Dipinangnya dengan cara syar'i, dinikahinya dengan cara syar'i, dibinanya rumah tangga berdasarkan syar'i, sanggup melakukan kerja bagi memenuhi keperluan nafkah keluarganya. Semuanya itu pahala belaka. Nak menciptakan keluarga kecilnya sebagai bayang-bayang surga. Ditegakkan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Bayangkan setiap gerakan yang dilakukan oleh orang ini, karena cintanya kepada pasangannya tadi berdasarkan panduan agama, ia akan mencapai makom yang sangat tinggi.
Demikian juga cinta kepada anak. Ada keinginan untuk memiliki anak. Masya Allah. Lahirlah generasi-generasi. Dia dipandu oleh Sarah, anak ini nanti bila Sarah, cita-cita aku nak jadi apa, jadi siapa. Waladun solihun yat'ulah punya. Ada keinginan kepada memiliki harta benda. Jika dipandu oleh syarak, mencarinya dengan cara yang halal. Dan mencari yang cara halal itu adalah pahala. Pahala saja. Setelah diterimanya pula, dimilikinya pula. Kan karena sudah berada di tangannya nih. Lalu diinfakkannya. Jadi nafsunya sentiasa diarahkan oleh syarak. Hingga akhirnya semua yang pernah ada di tangannya diserahkan semula kepada pemberinya. Sehingga jumpa Allah tidak membawa lagi apa-apa yang tersisa. Orang ini berada di makom yang sangat tinggi. Tetapi jika asyahwat, keinginan diri untuk beli sesuatu tanpa dikawal oleh syarak, melebihi daripada yang sepatutnya. Lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki. Apa yang berlaku? Kita tengok harta benda yang banyak yang belum kita miliki. Kemudian kita ada keinginan untuk memiliki. Apa yang berlaku? Jika keinginan itu tidak dipandu oleh syarak, ya pasti kita tidak mengenal hukum hakam. Apatah lagi tadi saya katakan, semakin besar keinginan kita terhadap benda itu, maka semakin kelihatan menariklah benda itu bagi kita. Semakin tertariklah kita. Atau semakin kelihatan menarik. Saya kata kelihatan karena hakikatnya benda-benda yang Allah sebut tadi tidak punya daya penarik hakikatnya. Berdasarkan ayat ini. Kalau tidak punya daya penarik, saya ulangi, kenapa ada orang tertarik? Tertarik karena adanya syahwat itu. Itu bila syahwat dipandu oleh syariat, orang itu akan naik. Dunia menjadi bayang-bayang surga. Tetapi, jika ia tidak dipandu oleh syarak, tidak ada miqyas tadi. Nahwi biha ila asfalil safilin. Ia akan jatuh orang itu. Berada di tempat yang paling bawah. Bahkan Quran kata, kal an'am. Seperti binatang. Saya buat satu analogi lah jemaah sekalian. Ini dalam kitab yang saya baca, yang berkaitan dengan nafsu ini. Ia ada satu analogi. Analoginya begini. Ibarat kita membawa kereta lah. Ibarat kita memandu kereta. Memandu kereta. Kereta itu ada gear dia kan. Gear 1, gear 2, gear 4. Bahkan ada otomatik lah. Ada gear dia untuk memacu kelajuan. Memacu kelajuan. Nah, kelajuan kereta, kenderaan yang kita bawa, laju. Itu ibaratnya syahwat. Laju. Memang punya kekuatan yang luar biasa. Maklum, kereta berkuasa. Tak tahulah berapa lah kereta sport car lah. Pastilah punya daya pacu, daya pecut yang luar biasa. Kita yang memandunya, kan yang mengawal kelajuannya. Kita yang mengawal. Kalau kereta itu katalah jemaah sekalian, yang punya potensial lari dengan pantas, tidak dikawal oleh pemandunya, ya susah. Kita pasti, katalah kereta itu boleh berjalan sendiri lah umpamanya. Kelajuannya 300 km sejam. Bayangkan. Maka mesti ada pemandu.
Yang pemandu ini peranan dia, yakni mengawal kelajuan. Bila laju, bila perlahan. Bila berhenti, bila break. Bila tekan minyak, ini pemandu yang kuasa. Tapi tak cukup dengan itu. Kita tak akan selamat sampai destinasi kalau kita tidak berada di landasan yang betul. Di atas track yang betul. Oh, ini jalan dia. Saya memandu mesti ikut lorong kiri. Saya memandu mesti arah ke kanan. Saya memandu mesti lurus. Ini ada simpang 3. Kono mana ini? Kanan ke kiri. Ini ada buat ini. Lurus ke, patah balik ke, angka 9 ke, angka 3. Supaya kita sampai ke destinasi. Nah, siapa yang menentukan jalan yang kita lalui itu betul, membolehkan kita sampai ke destinasi? Berkaitan dengan itu. Itu namanya syarak. Jadi hawa nafsu ini ibaratnya kereta yang punya potensial melaju dengan kepantasan kelajuan yang tinggi. Akal kita itu ibaratnya yakni driver dia, pemandunya yang boleh mengawal kelajuan, bila ditekan minyak, bila di brake, bila ke depan, bila reverse. Itu akal yang memandu. Dan syariat itu menentukan jalan yang hendak dilaluinya. Jalan yang hendak dilaluinya. Sebab itulah jika ini tidak di manage dengan betul. Bila orang tidak memanage dengan betul, katalah akal dapat dikalahkan, tidak mampu mendudukkan hawa nafsunya, habis jamaah sekalian. Habis. Sehingga orang bawa tengok. Orang bawa kereta, bila tidak gunakan akal, tapi gunakan ikut nafsunya, apa yang dilakukan? Tekan minyak aja. Potong sesuka hati aja. Mau kona sesuka hati aja. Terbalik kita tu. Sepatutnya di brake, tekan minyak. Sepatutnya tekan minyak, tekan brake. Sebab ikut nafsu. Tapi walaupun kita memandu, kereta kita pun ikut akal juga, kalaulah jalan yang kita lalui itu tak betul, sepatutnya belok kanan tapi kita belok kiri. Sepatutnya kita buat pusingan U, tapi kita malah terus melaju ke depan, tak sampai ke destinasi yang dituju. Ini ibaratnya. Jadi ketiga-tiga ini mesti jadi satu. Nafsu penting. Syahwat penting. Tak ada syahwat jamaah sekalian, dunia ini menjadi sepi. Dunia dan isinya Allah ciptakan menjadi tidak memberi manfaat apa-apa. Jika syahwat tidak ada. Jika Allah tidak berikan kita quwwatun dafi'ah. Jika Allah tidak berikan pada diri kita ini keinginan, apa akan berlaku? Mungkinkah ada jalan raya? Mungkinkah ada kilang makanan? Mungkinkah ada orang tanam padi? Mungkinkah ada kendaraan? Mungkinkah? Kosong. Dan kita gagal menjadi khalifah. Ya, Anda bayangkanlah jika sekiranya malaikat yang Allah lantik menjadi khalifah di muka bumi. Saya fikir alam semesta bumi, ya tetap macam itu je lah. Tak akan berubah. Sebab itu, as-syahwat adalah penting. Tetapi, Allah, Masya Allah, sangat sayang pada kita. Karena syahwat ini punya keinginan tanpa had. Ibarat kereta, dicipta, direka cipta, punya potensial bergerak dengan kelajuan yang, boleh kata tanpa had lah. Sangat canggih. Untuk boleh membawa kita ke destinasi yang dituju. Maka mesti ada yang mengawalnya. Mesti ada driver dia, ada pemandunya. Akal.
Situ akal tidak boleh kalah dengan nafsu. Akal mesti menguasai dan menundukkan hawa nafsu. Kata orang bijak pandai lah ya mas. Berfikir rasional hendaklah boleh mengalahkan berfikir emosional. Atau lebih tepatnya seimbang. Nah itu lebih tepat. Yang saya cari seimbang. Karena seimbang. Ya, kita perlu laju tekan minyak. Pada saat ketika atau pada tempat ketika kita perlu perlahan, kita tekan brake. Sehingga berfikir logik dengan berfikir emosional itu seimbang. Tapi belum cukup. Kalau hanya boleh seimbang antara berfikir rasional dan berfikir emosional, itu akan menjadi seperti mana orang-orang moden di barat. Ya, orang moden di barat maju ke depan. Buat apa aja berjaya, buat kajian berjaya, buat kapal terbang mampu. Laju mereka. Dan tidak buat kesilapan. Karena mereka dapat memadukan antara berfikir rasional dan berfikir emosional. Antara akal dan syahwat. Tapi apa berlaku di barat? Mereka semakin bingung. Karena rupanya mereka kehilangan arah tujuan hidupnya. Lost direction. Hilang arah tujuan hidupnya. Bingung. Semasa miskin dia ingin kaya. Tapi selepas kaya, bingung. Sebelum terkenal ingin menjadi orang terkenal. Setelah terkenal, dia bingung. Nak tidur tak boleh. Sehingga terpaksalah untuk tidur pun kena telan. Obat tidur satu mangkok umpamanya. Bahkan ada yang bunuh diri. Bukan karena miskin. Bunuh diri. Bukan karena sudah hilang peminat. Bunuh diri karena tidak tahu untuk apa dia hidup. Nah, supaya tidak sesat, mesti berada kereta yang dipandu laju kadang-kadang, di brake kadang-kadang, berhenti kadang-kadang, mesti dipandu di atas jalan yang betul. Ke arah yang betul. Siapa yang menentukan jalan yang betul, arah yang betul? Agama. Syariat. Syariat. Faham nih ya tentang nafsu. Jadi saya ulangi lagi sekali. Dunia adalah ujian bagi kita. Sebenarnya hakikatnya letak ujiannya bukan pada bendanya. Bukan apa yang ada dalam yang dicipta oleh Allah. Tapi letaknya dalam diri kita. Lagi-lagi letaknya di sini. Allah suruh kita, buatlah ini, jangan buat ini. Namanya perintah dan larangan. Namanya taklif. Adalah taklif itu ujian? Iya. Taklif itu ujian. Ini telah kita pelajari pada ayat sebelumnya. Perintah dan Allah itu adalah ujian bagi kita. Tapi di mana letak ujiannya? Adakah letak ujiannya itu, ada ujian itu terletak pada taklifnya? Oh tidak. Ujiannya itu letaknya pada diri kita. Apa itu? Hurriyatul ikhtiyar. Ada perintah. Kita diberi pilihan. Nak buat atau nak tinggal. Itu di sini letaknya. Dalam di kita. Dalam syahwat kita itu. Ada larangan. Kita nak tinggal ataupun kita nak langgar. Letaknya dalam diri kita. Bila ada perintah daripada Allah dan orang tidak melakukannya, perintah tetap perintah. Tidak akan berkurang nilainya. Larangan Allah Subhanahu wa taala, tak seorang pun mematuhinya. Larangan tetap larangan. Dan tidak akan kurang nilainya. Sebab itu ujian yang sebenarnya letaknya dalam diri kita. Khasnya berkaitan dengan syahwat. Keinginan. Ada keinginan untuk buat atau ada keinginan untuk tak buat. Ada keinginan untuk memilih meninggalkan larangan
atau ada keinginan untuk memilih melakukannya. Itu bala, itu ujian sebenar. Apalagi tadi saya katakan. Saya ulangi sekali, sebab ini penting. Benda-benda yang dicipta oleh Allah di alam semesta. Hakikatnya, ya Mas, kalau kita renung betul-betul, tidak mempunyai daya tarikan. Renungi betul-betul. Tidak mempunyai daya tarikan. Kalaulah hakikat tidak mempunyai daya tarikan, kenapa orang tertarik? Tertarik karena yang ada di sini. Ada syahwat tadi. Semakin kuat keinginan kita untuk memiliki, maka semakin kelihatan benda itu menarik. Tapi bila keinginan untuk mendapatkannya itu makin kurang, bahkan tidak ada keinginan, benda tadi sama sekali tidak menarik. Jadi letaknya bukan bendanya. Itu saya katakan tadi, indah atau tidaknya dunia, menarik atau tidaknya kehidupan dunia ini, sangat-sangat subjektif dan relatif. Bergantung pada siapa yang melihatnya. Saya buat analogi, jamaah sekalian. Sebab ini penting, nih ayat ini sangat, ya daripada apa yang saya baca lah dalam ulasan-ulasan, bukan dalam tafsirnya, tapi lebih kepada nilai ujiannya. Ya. Jadi rujukan yang saya baca bukan dari tafsirnya semata, tapi lebih kepada nilai ujiannya di mana dunia ini. Saya buat satu contoh, analogi begini. A, B, C katalah. Ada orang A, B, C atau A, B, C, D lah. 4 orang, 3, 4 orang. Pergi ke kampung. Ke satu tempat. Lalu nampak taman bunga. Taman bunga yang sedang berbunga. Indah sekali. Bermacam-macam bunga yang cantik dan indah sekali. Indah sekali. Jika A katalah, A yang sedang melihat taman bunga yang cantik tadi, katalah seorang ahli perniagaan. Mentaliti dia, yakni mentaliti niaga. Melihat taman bunga yang cantik, yang sedang berbunga, sakit. Yang terlintas yang tergerak dalam hatinya, syahwatnya akan membangkitkan, terfikir, kalaulah bunga di sini ni aku beli daripada pemiliknya sekuntum sekian ringgit pamannya, lalu aku bawa ke bandar, kemudian upah kos transportasi sekian, aku jual nanti sekian, oh saya masih untung. Kalau begitu saya mesti jumpa pada Tuhan punya kebun bunga. Aku nak melihat taman bunga yang cantik, yang terbayang, keuntungan. Sebab ia seorang peniaga. Syahwatnya yang ada di dirinya, yakni ingin dapat keuntungan tadi. Sebab itu yang dipikir, ini adalah peluang untuk mendapatkan pulangan yang besar. Itu kata A. B yang melihat taman bunga tadi, merenung, lalu kagum. Tak lama kemudian ambillah kertas sama pensel, lalu tulis. Setelah beberapa ketika melihat taman bunga, lahirlah mungkin puisi yang sangat indah. Maklum, B tadi seorang sastrawan. Langsung tidak terlintah dalam kepala dia nilai komersial dia. Nilai kebendaannya tidak. Yang ada terus muncullah puisi, bait-bait puisi yang indah sekali. Memuja keindahan tadi. Dan dia puas. Karena syahwatnya, ketika melihat bunga tadi, dari segi keindahannya, lahirlah puisi. Dia seorang sastrawan apa? Sementara si pula melihat taman bunga yang sama, yang dilihat benda yang sama.
Ambil satu canvas, ambil satu dakwat ini, dan jadilah lukisan-lukisan yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. Maklum si ini adalah seorang seniman. Seorang seniman. Maka lahirlah lukisan indah. Tapi ketika melihat taman bunga tadi, dia hanya duduk, temenung, tiba-tiba tanpa sadari matanya mengalirkan air mata. Badannya terasa seram sejuk. Cakapnya, suaranya semakin lembut, semakin lemah, semakin lemah. Kata orang, meremang bulu roma sambil keluar ucapan yang perlahan. Subhanallah. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Tidaklah Engkau cipta semua ini sia-sia. Kemudian dia makin sujud, makin khusyuk. Semasa sujud pada Allah makin khusyuk selepas menyaksikan keindahan taman bunga. Pertanyaannya, kenapa keempat orang tadi sikapnya berbeza kepada taman bunga yang sedang dilihatnya? Bukankah benda yang dilihat sama? Ya, karena perbezaan yang ada di dirinya. Ia menjadi ujiankah atau tidak bergantung pada orangnya. Sekarang Anda bayangkan, jika yang melihat taman bunga tadi katakanlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa agak-agak yang terlintas dalam hati Abu Bakar ketika melihat alam semesta? Bunga yang banyak. Adakah berpikir tentang nilai ekonominya? Sama sekali tidak. Adakah ia terpesona sehingga melupa segala-galanya? Sama sekali tidak. Karena syahwat yang ada dalam dirinya melihat taman bunga, yakni keindahan Allah tadi. Sehingga menggerakkan keinginannya bukan untuk memiliki bunga, tapi syahwatnya menggerakkan dirinya untuk makin dekat kepada yang mencipta bunga. Indah tak indah seperti itu. Inilah yang saya katakan tadi, yang saya maksudkan tadi. Semakin besar keinginan seseorang kepada suatu benda, maka semakin kelihatan, semakin nampak bahwa benda itu menarik. Jadi hati-hati jika keinginan kita itu kuat kepada suatu benda. Itu tadi saya nyatakan, ibarat kereta sudah lepas daripada kawalan pemandunya. Luar biasa itu. Sebab mungkin kereta itu auto drive, ibarat kapal terbang pakai autopilot, tak payah sentuh pun jalan sendiri. Itu luar biasa itu kelajuannya. Mesti ada yang membawa. Yang membawa pula kena ada panduannya di jalan yang mana. Di jalan yang mana. Ini jamaah sekalian. Sebab itu al-quwwah asy-syahwaniyah idza saitarat 'alal aql tahawwal al-insan li'abdin li syahwatihi wa huwa kal an'am. Wal iyadu billah ta'udzubillah. Sebab itulah kekuatan syahwat. Kekuatan syahwat, yakni quwwatun dafi'ah dakhilal insan. Kekuatan yang menggerakkan diri seseorang, anggota seorang untuk bergerak, untuk berbuat atau tidak buat. Jika ia dapat mengalahkan akal seseorang. Kemampuan kereta bergerak itu sudah dapat mengalahkan kemampuan pemandunya yang mengawalnya. Maka manusia itu menjadi abdun, hamba, li syahwatihi, bagi hawa nafsunya. Dan orang seperti ini, Allah kata, kal an'ami, seperti binatang ternak. Wal iyadu billah, tunggu billah. Ya mas kalian, saya ingin menyampaikan satu ucapan yang sangat indah sekali daripada seorang ulama besar pada zamannya.
Yang saya katakan ulama ini asalnya sangat mendalami dalam dunia tafsir, dalam dunia syariat, sehingga faham. Tapi akhirnya dia kurang merasa puas dengan dunia ilmu syariat semata-mata karena dalam beribadah merasa kurang menghayati. Lalu dia lebih tekun, lebih bersungguh-sungguh memahami masalah hati, mempelajari hati. Akhirnya dia termasuk orang yang sangat faham tentang hati manusia. Akhirnya lebih cenderung kepada masalah tasawuf, tapi tasawuf yang sunni. Namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah pernah kata begini, usulul ma'asi kulluha kibaruha wasigharuha thalathatun. Usulul ma'asi kulluha kibaruha wasigharuha thalathatun. Punca segala maksiat, sama ada yang besar, maksiat yang besar atau maksiat yang kecil itu ada 3. Punca segala maksiat, sama ada maksiat yang besar atau maksiat yang kecil, itu berpunca pada 3 perkara. Yang pertama, ta'alluqul qalbi li ghairillahi. Bergantungnya hati kepada selain Allah. Oh, itu bahaya sekali. Bila hati manusia, lebih tepatnya sebenarnya syahwatnya lah. Keinginan manusia lebih banyak bergantung pada selain Allah. Kurang meyakini akan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ia merasa pasti selamat hidup jika banyak pengawal. Dia pasti tidak akan sakit. Maklum, kita punya kilang obat. Kita pasti sihat terus. Maklum, karena kita ada doktor-doktor pribadi yang beli kemana-mana. Kita tidak akan takut lapar. Maklum, kita punya gudang beras. Kita tidak akan susah karena kita punya. Bila nafsu kita, lebih banyak bergantung kepada ciptaan Allah, bukan kepada Allah. Wahal yang dijadikan tempat bergantung itu semuanya adalah ciptaan Allah. Dan Allah yang memilikinya. Ciptaan Allah dan Allah yang memilikinya. Jika Allah kehendaki, Allah boleh tarik bila-bila masa. Banyak orang sehat tiba-tiba sakit. Banyak orang kaya yang tiba-tiba jatuh miskin. Banyak orang berkuasa yang tiba-tiba hilang kuasa. Kan Allah yang punya. Jadi jika bergantungnya seseorang itu kepada selain Allah, bahasa mudah, kepada makhluk, bukan kepada pencipta, itu punca maksiat yang paling besar. Kenapa? Karena dari sinilah timbulnya syirik. Muncul syirik itu daripada itu tadi. Mulai paling kecil-kecil mungkin, mulai kecil-kecil lah. Jadi Allah tu sudah tak pernah ada dalam pertimbangan hidupnya. Dan syirik itu kezaliman yang paling besar. Yang kedua, punca segala maksiat. Ta'atul quwwatil ghadabiyah. Ta'atul quwwatil ghadabiyah. Menuruti, mengikuti, mentaati kekuatan marah. Dalam diri kita ini ada satu potensial, ada satu kuah, kekuatan untuk marah. Untuk marah. Dan itu mustahab. Marah bagus. Boleh ada marah terpuji, marah. Tapi di sini jika orang itu dalam hidup dikuasai oleh sifat marahnya, nafsu marahnya,
ini juga menjadi punca maksiat. Termasuklah maksiat yang paling besar. Apa maksiat terbesar bila orang mengikuti syahwat marah? Membunuh. Kalaulah kadalah ada orang bunuh orang lain, itu pun sudah dianggap dahsyat. Ikut syahwat marah. Orang tua sanggup bunuh anak, anak bunuh orang tua, waliyadzubillah, tu'adzubillah. Itu marah punya pasal. Dan yang ketiga, usul ma'asi, punca segala maksiat, penyebab segala maksiat, ta'atul quwwati syahwaniyah, mentaati, mengikuti, menuruti kehendak hawa nafsu. Semakin, apalagi bila nafsu keinginan seseorang itu semakin kuat, keinginan nafsu seseorang semakin kuat terhadap suatu benda, lalu diikutinya. Apa akan berlaku? Lelaki suka pada perempuan. Dan keinginannya suka pada perempuan sangat kuat jika diturutinya. Tidak dikawal oleh agamanya, apa akan berlaku? Kepada yang 6 tadi, yang dikatakan tadi. Sebab 6 itu memang fitrah. Allah sebut 6 itu karena itulah yang biasa. Yang biasa. Apa akan berlaku? Subhanallah. Pasti luar biasa yang akan berlaku. Sehingga berlakulah perbuatan-perbuatan yang keji dalam hidup. Perzinaan, dan lain sebagainya. Sebab itu, ghayatut ta'alluqi li ghairillah syirkun. Kemuncak bergantungnya seseorang kepada makhluk, itu adalah syirik. Sehingga peringkat mendakwa, ada Tuhan selain Allah. Ada selain Allah yang boleh memberi pengaruh dalam hidup ini. Kan itu jenayah yang paling besar itu. Wa ghayatu ta'atil quwwatil ghadabiyah al-qatl. Dan kemuncak mentaati, penghujung mentaati, kekuatan marah adalah rela sanggup membunuh. Hatta saudara marah sendiri, anak sendiri, atau orang tua sendiri. Wa ghayatu ta'atil quwwati syahwaniyah, dan kemuncak mentaati nafsu syahwat adalah az-zina. Wa iyadzubillah, tubillah. Ayat yang sedang kita pelajari kaitannya dengan yang terakhir itu. Asyahawat. Rugbatun nafsi fil husuli. Saya ulangi, pada prinsipnya, pada dasarnya, ia adalah anugerah Allah yang wajib disyukuri. Dengan adanya syahwat anugerah Allah inilah dunia menjadi meriah seperti sekarang. Ada pelbagai macam usaha. Orang keluar pagi balik petang. Orang sanggup berkeluarga, beranak pinak, bekerja kuat untuk menyara kehidupan keluarganya. Sanggup belajar tinggi-tinggi, sanggup mencipta itu, cipta ini. Sehingga hidup menjadi berubah, gaya hidup menjadi berubah daripada hidup sangat sederhana. Tok nenek moyang kita hidup dalam gua. Sekarang duduk di banglo-banglo mewah. Orang dahulu, Masya Allah, nak masak makanan mungkin 1 hari baru masak sekali, baru masak. Dengan peralatan yang sangat sederhana. Sekarang subhanallah, lahirlah ciptaan-ciptaan baru yang berkemudian. Itu yakni kesan daripada adanya syahwat. Bagus. Tapi yang ayat ini yang diingatkan yakni jika tidak terkawal.
Sebab itu Allah nyatakan di dalam ayat tersebut, 6 perkara yang Allah sebutkan itu, dzalika mataul hayati dunya. Itu hanya di sini. Ad-dunya itu maknanya di sini yang dekat, yang sifatnya berubah-ubah, yang sifatnya tidak kekal. Sementara kesukaan seseorang untuk memiliki suatu benda pada mulanya sangat kuat, berkobar-kobar, sehingga sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Setelah berjaya memilikinya, sama ada An-Nisa Al-Banin, simpanan harta yang banyak, khairil musawwamah, sehari 2, seminggu 2, ada awal-awal ketika baru memiliki pasti serunya luar biasa. Benda yang dimilikinya, yang diraihnya dengan susah payah, dicintainya luar biasa. Tapi berapa lama kepuasan itu? Ya, seiring dengan berjalannya masa, tiba-tiba menjadi membebankan. Benda yang asalnya membahagiakan, tiba-tiba menjadi menyusahkan. Ya, ini oleh itu Allah kata, itu al-hayatu dunya. Sebab itu janganlah kamu, walaupun kamu menyukainya, ada keinginan untuk memilikinya, sehingga melalui had batasan syariat. Nanti kamu akan rugi, 2 kali rugi. Pertama, kamu dosa karena cara kamu memilikinya, karena keinginan untuk memilikinya itu salah. Yang keduanya, selepas dapat, mungkin kamu puas, tapi hanya beberapa ketika. Sesuatu yang hari ini dapat menyenangkan, memuaskan kamu, esok lusa, bulan depan, tahun depan, akan menjadi punca kesengsaraan dirimu. Kan rugi. Itu yang Allah kata. Ujiannya itu di situ. Sana bisa satu contoh. Ini contoh sederhana, contoh borak lah ya sekarang ya. Ini contoh borak. Ketika badan masih sehat. Badan masih sehat, umur masih muda. Dulu-dululah mungkin. Wah, Masya Allah. Ketika melihat kasut yang tinggi, 7 inci. Luar biasa. Keinginan untuk memilikinya luar biasa. Kalau saya ada duit lah, saya pasti akan beli kasut itu. Kasut 7 inci. Dia. Wah, lalu dipakainya bukan main seronok. Puas sungguh. Pergi ke Majlis Kenduri, tinggi. Jalan pun, pasti puas rasanya, maklum, baru dan sesuai. Tapi cobalah kasut itu, yang tinggi itu, masih ada dan elok. Yang dahulu 40 tahun yang lalu kita seronok memakainya, bahkan bahagia. Sekarang coba, setelah 40-50 tahun berlalu, suruh pakai lagi. Bukan membahagiakan, bukan mencelakakan. Itu Allah kata, betul kamu tertarik, boleh miliki, tapi jangan cara yang salah. Kalau memilikinya dahulu dengan cara yang salah, karena didorong oleh syahwat yang sangat kuat, saya katakan tadi, kerugiannya double. Pertama, ia telah melakukan dosa. Keduanya, setelah ia berjaya memiliki, dan dia berpeluang menikmatinya, hanya sekejap. Tak lama kemudian, ia menjadi sumber kesengsaraan hidupnya. Tetapi kalaulah syahwat untuk memiliki ke-6 perkara tadi dikawal oleh syariat, jalannya ditentukan oleh syariat, sementara akalnya mampu membimbingnya, dia akan berbahagia. Mendapatkannya bahagia, nanti bila sudah tidak memanfaatkannya pun terasa senang, terasa senang. Jamaah sekalian, sengaja saya sampaikan dari aspek ujiannya, karena ini cerita ujian dunia. Saya tidak mentafsirkan ayat ini. Kenapa disebut susunan-susunan itu saya tidak sebutkannya. Itu cerita lain. Itu ayat ini boleh diceritakan, katakanlah mungkin ada pertanyaan begini.
Kenapa ya Allah menyebutkan kecintaan manusia ini kepada 6 perkara dalam ini, dan 6 perkara itu disusun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Susunannya cantik. Kenapa katalah An-Nisa diletakkan nomor 1? Al-Bani nomor 2. Qanatil Muqattalah nomor 3. Khail Musawwamah nomor 4. An'am nomor 5. Dan yang terakhir Hars. Kenapa tidak? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minal khailil musawwamah wal an'ami wal banin wal qanat. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Itu tanya kepada kelas yang lain. Sebab tadi saat saya cerita dari aspek ujiannya, bukan daripada segi keajaiban ayat ini. Yaitu setiap ayat Quran sebenarnya boleh kita tafsirkan, boleh kita dari pelbagai aspek, asal kita punya alat aja untuk memahaminya. Karena tajuk kita berkaitan dengan dunia, itu terletak ujiannya. Sebab itu Allah kata jangan terpesona, jangan tertipu. Jangan kamu tertipu. Sebab haknya cantik atau tidaknya, itu bukan letak pada benda yang aku ciptakan. Kelihatan cantik atau tidak itu letaknya pada diri kamu. Namanya asyahawat. Hubbus syahawat. Semakin kuat keinginan kamu untuk memilikinya, maka semakin menarik benda itu. Tapi kalau keinginan kamu itu masih ada had-had yang tertentu, batas tertentu yang diizinkan oleh syarak, ya tak mengapa, itu akan menjadikan punca kebahagiaan dunia yang diberi oleh Allah. Tapi jika kamu tidak dapat mengawal, wow, nanti akan terjerumus. Mudah-mudahan dapat difahami. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Setakat itu saya sampaikan. InsyaAllah bila ada kesempatan kita akan sambung penjelasan yang bagi saya sangat penting ini. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.